yang keluar dari sini. Nah ini lalatnya keluar dari sini teman-teman. Jadi kita cek kondisi box yang ada di dalam, apakah ada yang bertelur. Jadi situasinya seperti ini, masih banyak, ternyata banyak lalat. Selamat sore teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan berbagi masalah di mana perjalanan metode terbaru saya yang saya buat ini memang apa yang menjadi kekhawatiran saya. Yang pertama, ini sumber semut entah dari mana ini. Ini teman-teman. Jadi semutnya ternyata dia buat jalan dari atap. Ini dia dari atap ini. Ini semutnya masuk. Ini sudah ada air di got di pinggir, tapi saya lupa. Ternyata saya pasang pasang atap ini, tiangnya tidak berdiri di dalam air, jadi semutnya masuk lewat tiang atap teman-teman. Ini semutnya kecil tapi banyak gerombolan. Nah terus yang berikut dulu saya pernah mengkhawatirkan bagaimana di saat siklus berjalan, di saat lalat sudah mulai bertelur, saya dan ada teman di grup ini yang menyatakan bahwa kalau sistem ini dikhawatirkan lalat yang ada di kandang. Nah, walaupun tempatnya di tempat prepupa atau pupa itu gelap teman-teman, jadi dia lalat BSF saya perhatikan tadi ada beberapa yang masuk. Sempat solusinya dikasih tempat transit di sini, cuma tempat transit tersebut tidak efektif teman-teman. Dimana di saat keran ditutup di sana, kita mau transfer lalat agar dia masuk ke kandang itu kewalahan. Jadi kartonnya jebol kapan hari yang saya buat. Nah ternyata kekhawatiran itu memang betul-betul terjadi teman-teman. Saya melihat ada beberapa lalat yang sudah keluar dari pintu pipa ini di saat dia bertelur. Nah ini seperti ini, dia sudah bertelur di pinggir di antara lubang ini. Saya curiga memang betul teman-teman bilang kalau di dalam kotak pupa ini mungkin karena ada beberapa lalat yang mati di dalam sebelum dia bisa terbang, jadi menimbulkan aroma dari dalam. Nah, jadi lalatnya masuk dari kandang ke dalam. Saya tahu karena tadi saya sempat cek, karena pipa ini saya sambung dan di sini ada penyambung. Nah, saat saya buka penyambung ini ternyata dia bertelur di sini teman-teman. Nah, dia bertelurnya di sini. Berarti 80% apa yang kita khawatirkan waktu itu benar-benar terjadi. Dan saya curiga juga 80% lalat sudah ada yang bertelur di dalam sana. Sedangkan di sini saja dia sudah bertelur, apalagi. Nah itu problem yang saya dapat sekarang di metode yang saya ciptakan ini. Tapi solusi yang akan nanti saya buat rencananya, di sini saya akan memutus
pipa ini jangan langsung ke kandang, teman-teman. Jadi di sini ada istilahnya. Nah, nanti saya akan jarit kelambu. Di sini kandang sementara, kandang untuk lalat yang menetas dari kotak pupa saja. Setelah 2 hari lalat itu kandang 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 sementara yang saya buat di sini nanti kandang yang elastis, artinya bisa diangkat 2 hari sekali, diangkat, dimasukkan ke kandang secara manual. Jadi bukan pupa yang kita nanti pindahkan ke kandang, melainkan lalat. Nah, cuma itu jalan solusi satu-satunya, teman-teman. Jadi percobaan pertama membuat kotak transit tidak efektif karena kewalahan di saat lalat mau berterbangan mau terbang ke, sekalipun pancingan ditempatkan di ini, teman-teman, di tempat di pinggir lubang tersebut, ternyata masih ada yang berusaha masuk ke dalam untuk dia bertelur di dalam box. Tapi saya nggak putus asa, artinya nggak menganggap bahwa metode ini gagal, tidak. Karena ini di setiap perjalanan yang saya lakukan itu pasti ada perubahan, pasti ada pengembangan, pasti ada masalah, dan pasti ada solusi. Nah, jadi solusinya nanti saya akan membuat kandang gantung di sini untuk lalat yang baru menetas dari pupa. Setelah 2 hari sekali, kandang sementara tersebut akan saya masukkan dan saya lepas di kandang. Nah, jadi solusinya seperti itu. Terus ini nanti semutnya saya akan coba untuk kasih kapur ajaib di setiap tiang atap ini. Saya nggak ngeh itu, nggak sadar kalau air yang penghalang semut ternyata tiang atap yang saya buat ini. Saya nggak sadar kalau tiang tersebut dijadikan jembatan untuk semut masuk ke kandang, teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan ngecek kondisi box di dalam, kira-kira apakah ada lalat yang berusaha bertelur di dalam. Ini saya tidak membuatkan pintu karena ini hanya penutup sebagai menutup itu ulat ada beberapa yang lalat yang keluar dari sini. Nah, ini lalatnya keluar dari sini, teman-teman. Jadi kita cek kondisi box yang ada di dalam, apakah ada yang bertelur. Jadi situasinya seperti ini, masih banyak, ternyata banyak lalat yang ini kondisi prepupa atau cangkang pupa. Jadi aman saja sih, tidak ada yang bertelur kayak ini di sini. Kelihatannya aman-aman saja, teman-teman. Tidak ada lalat yang bertelur di sini. Jadi posisi lubangnya di sana pipanya sudah agak panjang. Apabila ada prepupa yang minggat dari sana,
Dulu sempat, tapi sekarang sudah tidak ada karena sudah lubang pipanya sudah diatur lebih panjang. Jadi ini kondisi kotak pupa dan pre-pupa saya, teman-teman. Oke. Yang berikutnya, solusi sementara saya memakai keramba seperti ini. Jadi apabila di keramba ini sudah dipenuhi dengan lalat, akan diangkat dan dimasukkan ke kandang secara manual, teman-teman. Dulu sempat memakai karton, tapi kartonnya jebol karena berat, dan sekarang cukup menggunakan satu keran saja. Apabila kita mencabut itu kerambanya, keran ditutup dan lalatnya dimasukkan manual ke kandang.